Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan hari ini adalah berkaitan dengan bab manusia purba Indonesia dan dunia. Manusia purba Indonesia. Di berbagai belahan bumi telah ditemukan berbagai fosil manusia purba. Tapi ada spesial nih. Kalau buat ini negara kita, ternyata di Indonesia sudah ditemukan 8 macam fosil manusia purba. Dari 8 fosil ini masing-masing memiliki penamaan dan ciri khasnya tersendiri. Buat nama-namanya coba kita gambar ini. Yang pertama ada Meganthropus paleojapanicus. Yang pertama itu Meganthropus paleojapanicus yang artinya manusia besar tertua dari Jawa. Ini diambil dari kata mega yang artinya besar, anthropus yang artinya manusia, paleo yang artinya tua, dan japanicus yang artinya Jawa. Dinamakan Japanicus bukan berarti mereka dulu ngomongnya pakai bahasa Jawa, ya, tapi karena ditemukannya di Sangiran, Jawa Tengah oleh GHR von Koenigswerd pada tahun 1936 sampai 1941. Yang kedua, Pithecanthropus mojocartensis. Nah, sekarang adalah kategori Pithecanthropus yang ada namanya Pithecanthropus mojocartensis, artinya manusia kera dari Mojokerto. Ini diambil dari kata Pithekos yang artinya kera dan Anthropus yang artinya manusia. Karena ditemukannya di Mojokerto, Jawa Timur, jadi dinamakannya Mojokertonesis. Tingginya sekitar 2 meter. Kalau mereka cuma bisa kisaran 165 sampai 180 cm. Dan fosil manusia purba ini juga ditemukannya oleh von Koenigswerd pada tahun 1936. Kalau menurut kalian, para ahli fosil Pithecanthropus mojocartensis ini meyakini yang paling tua usianya loh. Yang ketiga, Pithecanthropus erectus. Lalu berikutnya masih kategori yang sama, ada Pithecanthropus erectus yang artinya manusia kera berbadan tegak. Ini diambil dari kata erectus yang artinya tegak. Kalau yang ini ditemukan oleh Eugene Dobes pada tahun 1891 di lembah Bengawan Solo, Jawa Tengah. Keempat, Pithecanthropus solonensis. Terakhir, untuk yang ketiga dari kategori Pithecanthropus ada yang namanya Pithecanthropus solonensis yang ditemukan oleh von Koenigswerd juga, karena bareng kawan-kawannya pada tahun 1931 di desa Nengandong, Jawa Tengah. Buat yang udah nebak, benar banget. Ini kata solonensis artinya Solo, ya. Jadi kalau diartikan Pithecanthropus solonensis adalah manusia kera berbadan tegak dari Solo. Homo wajakensis. Kali ini kita masuk ke kategori ketiga nih guys. Kategori Homo wajakensis artinya manusia jadi sebutan, bukan manusia kera lagi ya. Yang pertama, Homo wajakensis artinya manusia dari Wajak. Ini karena fosilnya ditemukan di daerah Wajak, Jawa Timur oleh Van Richthofen pada tahun 1989. Fosil Homo wajakensis ini merupakan fosil pertama yang ditemukan di daerah Asia loh. Homo floresiensis. Lalu yang kedua ada Homo floresiensis yang artinya manusia dari Flores. Ini karena fosilnya ditemukan di Pulau Flores pada tahun 2002. Jadi masih sangat baru ya, bandingkan dengan yang lainnya. Penemuannya sempat jadi obrolan juga bagi para ahli karena dibilang bisa jadi Homo floresiensis adalah merupakan nenek moyang orang Indonesia. Tapi uniknya beberapa ahli menyebutkan fosil ini sebagai manusia hobbit karena tingginya cuma sekitar 1 meter. 7. Homo solosiensis. Yang ketiga yang namanya Homo solosiensis artinya manusia dari Solo. Lagi-lagi fosil ini ditemukan oleh von Koenigswerd yang bersamaan pada tahun 1931 di Sangiran, Jawa Tengah. Walaupun namanya sama solonensis seperti fosil Pithecanthropus sebelumnya, jangan sampai ketukar ya guys, karena keduanya ditemukan di tempat yang berbeda dan memiliki ciri yang berbeda juga.
Kedelapan Homo sapiens yang terakhir adalah Homo sapiens yang artinya manusia cerdas atau bijaksana. Ini diambil dari kata sapiens yang artinya bijaksana. Masih ditemukan oleh orang sama oleh von Koenigswerd juga dan kawan-kawan pada tahun 1931 sampai 1934. Homo sapiens ini sebenarnya kategori umumnya gitu. Jadi Homo soloensis, Waljangkenis dan Homo polensis temukan termasuk sebagai Homo sapiens juga, hanya saja masing-masing memiliki ciri khas sendiri-sendiri. B. Peninggalan budaya. Masa praaksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Peninggalan kebudayaan pada masa praaksara di Indonesia sangatlah banyak, terutama pada zaman batu. Kebudayaan zaman batu terbagi lagi menjadi kebudayaan zaman batu tua, Paleolitikum, kemudian batu Madia, Mesolitikum, kemudian batu muda, Neolitikum, dan kemudian batu besar, Megalitikum. Untuk lebih jelasnya mari kita simak peninggalan kebudayaan apa saja yang ada di masa praaksara di Indonesia. Kebudayaan batu tua, Paleolitikum. Pertama, kapak perimbas. Kapak ini terbuat dari batu, tidak mempunyai tangkai, digunakan dengan cara menggenggam, dipakai untuk menguliti binatang, memotong kayu, dan memecahkan tulang hewan buruan. Kapak perimbas banyak ditemukan di daerah-daerah di Indonesia, termasuk dalam kebudayaan Pacitan. Kapak perimbas dan kapak genggam dibuat dan digunakan oleh jenis manusia purba Pithecanthropus. Kapak genggam. Kapak genggam mempunyai bentuk nyaris sama dengan kapak pendek dan perimbas, namun bentuknya jauh lebih kecil. Fungsinya untuk membelah kayu, menggali ubi-umbian, memotong daging satwa buruan, dan keperluan lainnya. Pada tahun 1935, peneliti Von Koenigswerd berhasil menemukan sejumlah kapak genggam di Pudung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Karena ditemukan di Pacitan, maka disebut kebudayaan Pacitan. Alat-alat yang selanjutnya, alat-alat serpi plakes. Alat-alat serpi terbuat dari pecahan-pecahan batu kecil, digunakan sebagai perangkat penusuk, pemotong daging, dan pisau. Alat-alat serpi banyak ditemukan di daerah Sangirang, Sragen, Jawa Tengah, masih termasuk kebudayaan Ngandong. Perkakas dari tulang dan tanduk. Perkakas tulang dan tanduk satwa banyak ditemukan di daerah Ngandong dekat Ngawi, Jawa Timur. Alat-alat itu berfungsi sebagai perangkat penusuk, penggorek, dan mata tombak. Oleh peneliti arkeologis, perkakas dari tulang tersebut disebut sebagai kebudayaan Ngandong. Alat-alat serpi dan alat-alat dari tulang dan tanduk ini dibuat dan digunakan oleh jenis manusia purba Homo soloensis dan Homo waljangkensis. 2. Kebudayaan batu Madia, Mesolitikum. Kebudayaan batu Madia ditandai oleh adanya usaha untuk lebih menghaluskan perkakas yang dibuat. Dari penelitian arkeologis, kebudayaan batu Madia di Indonesia mempunyai persamaan kebudayaan dengan yang ada di daerah Tonkin, Indochina (Vietnam). Diperkirakan bahwa kebudayaan batu Madia Indonesia berasal dari kebudayaan di dua daerah, yaitu Baskon dan Hoabin. Oleh sebab itu, pula kebudayaan dinamakan kebudayaan Baskol Hobin. Hasil-hasil kebudayaan Baskol Hobin antara lain sebagai berikut. A. Kapak Sumatera. Pebble. Bentuk kapal ini bulat, terbuat dari batu kali yang dibelah. 2. Kapak genggam. Jenis ini ini banyak ditemukan di sepanjang pantai timur Pulau Sumatera, antara Langsa, Aceh, dan Medan. B. Kapak pendek, Haeckelcoaster. Sejenis kapak genggam, bentuknya setengah lingkaran. Kapak ini ditemukan di sepanjang pantai timur Pulau Sumatera. Kejonken Modiger. Berasal dari bahasa Denmark. Kejonken berarti dapur, dan modig artinya sampah. Jadi kejong modiger adalah sampah dapur berupa kulit-kulit siput dan kerang yang telah bertumpuk selama beribu-ribu tahun sehingga membentuk sebuah bukit kecil yang beberapa meter tingginya. Fosil dapur sampah ini banyak ditemukan di sepanjang pantai timur Pulau Sumatera.
Abrisot Ed. The Abrisot Source adalah gua-gua batu karang atau ceruk yang digunakan sebagai tempat tinggal manusia purba, berfungsi sebagai tempat tinggal. Lukisan di dinding gua terdapat di dalam Abrisot Rocha. Lukisan menggambarkan satwa buruan dan cap tangan berwarna merah. Lukisan di dinding gua ditemukan di Leang, Sulawesi Selatan, di Gua Raha, Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, dan di Danau Sentani, Papua. 3. Kebudayaan batu muda Neolitikum. Hasil kebudayaan zaman batu muda menunjukkan bahwa manusia purba sudah mengalami banyak kemajuan dan dalam menghasilkan alat-alat. Ada sentuhan tangan manusia, bahkan bahan masih tetap dari batu namun sudah lebih halus. Diasah ada sentuhan rasa seni, fungsi perangkat yang dibuat jelas untuk penggunaannya. Hasil budaya zaman Neolitikum adalah antara lain kapak persegi, dibuat dari batu persegi. Kapak ini dipergunakan untuk mengerjakan kayu penggarap tanah dan melakukan upacara. Di Indonesia, kapak persegi atau juga disebut beliuk persegi banyak ditemukan di Jawa, Kalimantan Selatan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Kapak lonjong. Kapak ini disebut kapak lonjong sebab penampangnya berbentuk lonjong. Ukurannya ada yang besar, ada yang kecil. Alat digunakan sebagai cangkul untuk menggarap tanah dan memotong kayu atau pohon. Jenis kapak lonjong ditemukan di Maluku, Papua, dan Sulawesi Utara. Mata panah terbuat dari batu yang diasah secara halus, gunanya untuk berburu. Penemuan mata panah terbanyak di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Selatan. Gerabah dibuat dari tanah liat, fungsinya untuk berbagai keperluan. Perhiasan. Masyarakat praaksara telah mengenal perhiasan, diantaranya berupa gelang, kalung, dan anting-anting. Perhiasan banyak ditemukan di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Alat pemukul kuli kayu digunakan untuk memukul kulit kayu yang akan digunakan sebagai bahan pakaian. Adanya perangkat ini membuktikan bahwa pada zaman Neolitikum manusia praaksara sudah mengenal pakaian. 4. Kebudayaan batu besar Megalitikum. Istilah megalitikum berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar dan litos artinya batu. Jadi megalitikum artinya batu besar, batu-batu besar. Manusia praaksara menggunakan batu berukuran besar untuk membuat bangunan-bangunan yang berfungsi sebagai tempat pemujaan kepada roh-roh nenek moyang. Bangunan didirikan untuk kepentingan penghormatan dan pemujaan. Dengan demikian, bangunan megalitikum berkaitan erat dengan kepercayaan yang dianut masyarakat praaksara pada saat itu. Bangunan megalitikum tersebar di seluruh Indonesia. Berikut beberapa bangunan megalitikum. A. Menhir adalah sebuah tugu dari batu tunggal yang didirikan untuk upacara penghormatan roh nenek moyang. Menhir ditemukan di Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan. Sarkofagus adalah peti mayat yang terbuat dari dua batu yang ditengkupkan. Peninggalan ini banyak ditemukan di Bali. Dolmen adalah meja batu tempat menaruh sesaji, tempat penghormatan kepada roh nenek moyang, dan tempat peletakan jenazah. Daerah penemuannya adalah Bondowoso, Jawa Timur. Peti kubur batu adalah lempengan batu besar yang disusun membentuk peti jenazah. Peti kubur batu ditemukan di daerah Kuningan, Jawa Barat. Waruga adalah peti kubur batu berukuran kecil berbentuk kubus atau bulat yang dibuat dari batu utuh. Waruga banyak ditemukan di daerah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Arca adalah patung yang terbuat dari batu utuh. Ada yang menyerupai manusia, kepala manusia, dan hewan. Arca banyak ditemukan di Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pundan Berundak adalah tempat pemujaan. Bangunan ini dibuat dengan menyusun bentuk secara bertingkat, menyerupai candi. Pundan Berundak ditemukan di daerah Lebak Sibedug, Banten Selatan. 5. Kebudayaan zaman logam. Kebudayaan perunggu di Indonesia diperkirakan berasal dari daerah bernama Dongson di Tonkin, Vietnam. Kebudayaan Dongson adalah datang ke Indonesia kira-kira abad ke-300 sebelum Masehi. Dibawa oleh manusia subras
Melayu muda yang mengembara ke wilayah Indonesia. Hasil-hasil kebudayaan logam antara lain nekara adalah tambur besar yang berbentuk seperti dandan yang terbalik. Benda ini banyak ditemukan di Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Selayar, dan Irian. Moko mekara yang berukuran lebih kecil ditemukan di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur. Nekara dan moko dianggap sebagai benda keramat dan suci. Kapak perunggu terdiri beberapa macam, ada yang berbentuk pahat, jantung, dan tembilang. Kapak perunggu juga disebut sebagai kapak sepatu atau kapak corong. Daerah penemuannya Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sulawesi Tengah, dan Irian. Kapak perunggu dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Candrasa, jenis kapak namun bentuknya indah dan satu sisinya panjang, ditemukan di Yogyakarta. Candrasa dipergunakan untuk kepentingan upacara keagamaan dan sebagai tanda kebesaran. Perhiasan perunggu, benda-benda perhiasan perunggu seperti gelang tangan, gelang kaki, cincin, kalung, bentuk bandul, kalung pada masa perundagian banyak ditemukan di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera. Manik-manik adalah benda perhiasan terdiri dari berbagai ukuran dan bentuk. Manik-manik dipergunakan sebagai perhiasan dan bekal hidup setelah seseorang meninggal dunia. Bentuknya ada silinder, segi enam, bulat, dan oval. Daerah penemuannya di Sangirang, Pasemah, Gilimanuk, Bogor, Besuki, dan Buni. Bejana perunggu adalah benda yang terbuat dari perunggu berfungsi sebagai wadah atau tempat menyimpan makanan. Bentuknya bulat, panjang, dan menyerupai gitar tanpa tangkai. Benda ini ditemukan di Sumatera dan Madura. Arca perunggu, benda bentuk patung yang terbuat dari perunggu menggambarkan orang yang sedang menari, berdiri naik kuda, dan memegang panah. Tempat-tempat penemuan di Bangkinang, Riau, Lumajang, Bogor, dan Palembang. Sekian pemaparan berkaitan dengan manusia purba di Indonesia dan dunia. Sampai jumpa lagi.